Yang pertama Pak Ngatimin, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya terkait dengan pupuk subsidi. Jadi alokasi pupuk subsidi untuk Korea itu kan jumlahnya lebih banyak dibanding NPK. Bagaimana kalau itu diseimbangkan? Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua. Oh, silakan Pak Depo. Pak, ini kan istilah kita kan lagi TOT ya tentang penggunaan pupuk subsidi untuk peningkatan dari hasil ya Pak untuk padi dan jagung. Nah, kendala yang di lapangan kini hari dengan istilah pemangkasan dari pupuk subsidi itu kita mengeratkan petani itu tuh agak susah Pak untuk peningkatan dari hasil dari padi dan jagung ini. Nah, kalau bisa ya Pak, apalagi ini di awal tahun, kalau bisa disinkronisasikan dengan untuk produksi itu kan memerlukan pupuk yang banyak Pak. Nah, jadi istilahnya kalau mau mangkas pupuk subsidi ya jangan terlalu besar Pak. Kalau sekarang ini untuk di tahun ini terlalu besar sekali Pak. Jadi agak susah untuk mengejar dari produksinya nanti seperti itu Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya penanya ketiga dari Purbalingga. Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Ini nama Witanto. Kami untuk menambah informasi dari pusat hubungannya dengan stok pupuk yang untuk lokasi IP 300 dan luasnya 500 hektar ini nanti. Kami itu belum bisa menjawab yakin bahwasanya stok untuk IP 500 hektar itu nanti tercukupi atau tidak. Karena ini posisinya ini kan stok pada saat ini baru tahap pertama itu 50%. Otomatis nanti kami akan mengadakan IP 300 itu otomatis nanti senang-senang Pak hubungannya dengan nanti manakala saat kami bertemu dengan kepala desa, kelompok tani nanti untuk meyakinkan bahwasanya stok untuk lokasi pupuk subsidi yang luasannya 500 hektar itu informasinya seperti apa gitu Pak. Itu aja Pak. Pak Kabadan, mungkin 3 pertanyaan dulu Pak Kabadan. Ini pertama tadi dari Pak Ngatimin, ini terkait hampir semuanya Pak. Mungkin strategi kita menghadapi ketersediaan pupuk, pemangkasan pupuk, dan kecukupan pupuk untuk mendukung IP 300. Silakan Pak Kabadan. Baik ya. Pertama terkait dengan pupuk urea dan pupuk NPK. Ya. Jadi konsepsinya Pak Ngatimin, pupuk tanaman itu harus disesuaikan dengan permintaan tanaman, permintaan tanah, bukan permintaan Pak Ngatimin, bukan permintaan penyuluh, bukan permintaan petani, bukan permintaan kepala badan. Ini yang harus dipahami nih oleh para penyuluh, oleh para petani semua. Tapi konsepsi pupuk itu sesuai dengan permintaan tanaman, sesuai dengan permintaan tanah. Bagaimana caranya? Ya diteliti dulu, diuji dulu berdasarkan uji tanah dan uji tanaman. Itu yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Makanya keluar rekomendasi itu. Di mana pupuk N pasti lebih banyak daripada pupuk P. Pasti lebih banyak dari pupuk K. Kalau permintaan Pak Ngatimin, seimbangkan Pak. Nah, itu kan Pak Ngatimin. Emangnya Pak Ngatimin yang makan pupuk? Begitu Pak ya. Jadi itu tidak sembarangan. Itu berdasarkan hasil pengujian ya, uji tanah dan tanaman yang dilakukan secara multi komoditas, multi lokasi, multi tahun alias lebih dari 1 tahun Pak Ngatimin dan lain sebagainya. Jadi rekomendasi pemupukan berimbang yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian, ikuti itu. Pak Ngatimin nggak usah mikir lagi. Kenapa? Karena itu sudah sesuai dengan permintaan tanaman, sudah sesuai dengan permintaan tanah. Begitu Pak Ngatimin ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan Saudara Depo. Kendala pupuk dipangkas. Ya. Biasanya rambut yang dipangkas itu Pak Depo. Kenapa pupuk dipangkas? Jadi kan Pak Depo, Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia,
menyediakan alokasi anggaran 25 triliun rupiah setiap tahun untuk pupuk subsidi. Sementara mulai 2019, mulai Covid kemarin, harga bahan baku pupuk naik. Harga pupuk naik. Lah, duitnya tetap. Pasti jatah pupuknya berkurang. Bukan dipangkas, berkurang Pak Depo. Kenapa berkurang? Harga pupuknya naik sementara duitnya tetap. Begitu Pak Depo. Loh Pak, kurang pupuknya. Betul. Makanya kemarin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan tambahan alokasi pupuk 14 triliun kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah setuju dan anggarannya segera cair. Pupuk Indonesia juga sudah siap-siap ya, untuk memberikan alokasi tambahan pupuk subsidi 14 triliun setara 2, juta ton. Sehingga alokasi anggaran pupuk subsidi yang kata Mas Depo dipangkas, sekarang digondrongin lagi. Jadi rambut yang sudah dipangkas itu Mas Depo digondrongin lagi. Ditambah lagi Mas Depo. Jangan khawatir para petani ya. Sekarang habiskan dulu pupuk yang ada, sok. Habiskan. Ya. Pupuk Indonesia memproduksi setiap hari pupuk. Nanti kalau 1,8 juta ton pupuk yang tersedia di awal tahun habis nanti di bulan April, nanti bulan berikutnya, musim berikutnya, kebutuhan pupuk selanjutnya sudah tersedia di lapangan. Begitu Mas Depo. Jadi nggak usah khawatir ya. Meskipun sudah dipangkas, sekarang sudah digondrongin lagi. Jadi produksi pasti harus naik. Begitu ya Mas Depo ya. Kemudian yang ketiga dari Purbalingga, IP 300. Yakin nggak nih dapat pupuk? Ya, dari Purbalingga, halo. Memang seperti yang Mas Depo katakan tadi, 2024 itu tadinya pupuk subsidi dipangkas. Jadi yang IP 300 tidak setiap musim diberi pupuk subsidi, enggak. Kenapa? Ya enggak cukup. Kan udah jelas tadi dipangkas kata Mas Depo. Nah, tapi kan sekarang udah digondrongin lagi. Ya, jadi bisa diusulkan untuk IP 200-nya dan IP 300-nya. Alias untuk musim keduanya dan musim ketiganya. Bahkan saudara-saudara kita yang berada di hutan, ada kelompok tani hutan, ada kelompok tani LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, yang dulunya tidak dapat pupuk subsidi, 2024 ini boleh mengusulkan pupuk subsidi, sehingga 2025 nanti sama-sama kebagian pupuk subsidi. Jangan khawatir, Menteri Pertanian setelah dikasih uang 14 triliun oleh Bapak Presiden sebagai tambahan alokasi pupuk subsidi, nanti akan diusulkan kembali tambahannya. Doakan bos sekalian ya, Presiden kita yang akan datang memuluskan permintaan Menteri Pertanian ini, meluluskan permintaan para petani ini, yaitu menambah lagi alokasi pupuk subsidi. Setuju? Setuju. Jadi gitu Pak ya, yang dari Purbalingga sekarang ya pupuk subsidi sudah digondrongin lagi. Jadi IP 200, IP 300 silahkan diusulkan dan nanti Bapak dapat untuk memupuk musim kedua dan musim ketiga. Terima kasih, silakan dilanjutkan.